Teman-teman, pada video ini saya nggak ngomongin soal kambing domba ya. Saya posisinya ada di kandang mentok saya. Ini kandang mentok saya, usaha baru kami. Saya tarafnya baru belajar ini teman-teman, baru belajar mengenai ternak mentok. Kenapa kok saya ternak mentok? Karena saya punya limbah pakan dari kambing domba. Jadi mentoknya ini bisa saya kasih makanan dari sisaan kambing domba. Saya juga masih punya banyak daun hijau-hijauan, ada indigo vera, daun singkong, daun pepaya, jantung pisang yang bisa buat pakan mentok juga. Kebetulan untuk kambing domba pun ada pakan tambahan, ada jangkal jagung, ada jagung giling, ada ampas tahu, segala macam. Nah, itu bisa diambilkan sedikit untuk mentok, Nah, kenapa kok mentok ya? Alasannya seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, walaupun saya baru pemula di dunia mentok, jadi saya mau share mengenai pengalaman saya bikin kandang ya teman-teman, bikin kandang. Nah, ini teman-teman, kandang di depan saya ini kandang breeding teman-teman, kandang breeding, satu jantan isi 4 sampai 6 betina. Ini ukurannya 3 kali 6 teman-teman, 3 kali 6 dengan 6 tempat ini ya, 6 tempat petarangan itu untuk bertelur. Nah, ini mentoknya jenisnya kalau yang tengah ini nanti rencananya pengennya yang jumbo gitu. Nah, nanti yang sana sini mungkin yang kelas bedaging atau bagaimana, saya juga belum ini banget teman-teman. Nah, teman-teman, nah ini ada kolam yang memang saya fungsikan untuk mentok mandi, minum dan sebagainya teman-teman. Ini airnya seperti ini teman-teman, airnya dari sumur langsung. Nah, ini kebetulan kemarin hujan deras, airnya cepat keruh. Nah, air ini biasanya kami ganti 2 hari sekali kami ganti teman-teman. Nah, itu ada yang lagi bukan pornografi teman-teman. Si jantannya lagi mau ngawin betina teman-teman. Nah, seperti itu. Di dalamnya itu sudah ada beberapa telur juga. Ini kandang perdana ya teman-teman, benar-benar perdana. Masih banyak perbaikan yang harus saya lakukan supaya mentoknya nyaman. Jadi salah satunya kemarin sudah bisa nyaman dengan cara ada kolamnya ini teman-teman. Ada kolamnya, terus kemarin untuk kandang telur itu kemarin baru atapnya asbes, sekarang sudah saya tambahi pakai karpet talang. Nah, itu fungsinya supaya nanti bisa untuk neduh, dan kalau hujan deras airnya nggak masuk ke area tempat pengeraman teman-teman. Itu pun tempat pengeramannya masih belum maksimal, harus kedepannya agak saya tutupi. Jadi saya belajar sama para senior permentokan itu, katanya kalau untuk tempat pengeraman dibikin agak gelap supaya si induknya nyaman dalam bertelur dan jumlah telurnya nanti bisa agak banyak. Nah, ini teman-teman, ini ada 5 kamar ya. Ini ada 5 kamar, cuman kemarin belum dipisah-pisah. Jadi nanti kalau sudah agak sempurna baru saya pisah-pisah. Ini katanya pakai pagar bambu teman-teman. Ini teman-teman, ini kolamnya sengaja saya kasih pembatas teman-teman, karena nanti di bagian kiri sini nanti akan ada kandang lagi. Jadi supaya mentoknya setia di kamarnya masing-masing, setia di rumahnya masing-masing supaya nanti nggak campur gitu. Nah, sebenarnya kalau mau main volume banyak, nggak pakai sekatan seperti ini nggak apa-apa teman-teman. Cuman ada senior yang menyampaikan ke saya, Mas, bikin kandang koloni aja gitu. Oh ya, ini karena saya sudah sering bikin kandang koloni untuk kambing domba. Nah, ini saya terjemahkan agak cepat di kandang mentoknya teman-teman. Ini pagernya beli jadi teman-teman. Kebetulan ada supplier yang beli jadi seperti ini.
kok harganya menurut perhitungan saya kok masuk, ya akhirnya buat pagar. Nah, selama mentong ini di sini kurang lebih semingguan teman-teman, semingguan dengan pagar ketinggian 1,5 meter ini ndak ada yang terbang teman-teman. Nah, kemarin saya sempat konsultasikan ke teman-teman senior, Mas, saya kandang seperti ini tinggi pagar cuma 1,5 meter, bagaimana? Beberapa memberikan masukan bahwa tidak masalah asal tingkat kepadatannya dijaga. Maksudnya kalau areanya longgar, jantannya hanya satu atau penguasanya satu, maka dia akan nyaman dan nggak akan stres. Nah, kalau berbanyak ria di satu tempat, biasanya ada pertarungan antara pejantan memperebutkan dominasi. Nah, ini biasanya yang kalah atau yang dibully, atau mungkin biasanya ternak mentok campur dengan ayam, dengan soang segala macam, ada mentok yang dibully, akhirnya dia stres dan melarikan diri dengan cara terbang. Nah, ini selama seminggu belum ada yang terbang. Harapan saya nanti gak ada yang terbang. Soalnya kalau terbang bisa ke kebun sana, wes nggak usah dicari, wes mesti hilang ya kan, mesti hilang, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman, ini pagernya keliling saya rapeti untuk antisipasi nanti biawak segala macam, karena ini tidak berdekatan langsung dengan aktivitas manusia, aktivitas orang-orang kandang saya cari aman teman-teman. Ini kolamnya tingginya hanya 1 batako, tinggi 1 batako, lebar 1 meter, panjang 12 meter ini teman-teman, 12 meter. Kalau yang paling belakang isinya kandang satpam. maaf, isinya kandang penjaga, penjaganya wujudnya soang. Yang paling belakang kandangnya wujudnya soang, jadi soangnya nanti akan memberikan alarm kalau ada sesuatu, orang asing atau apa, itu pasti ngak. Jadi dari depan sudah kedengeran teman-teman. Nah, mentok ini sebenarnya setahu saya ini masih kalah ngetren dengan bebek teman-teman, karena mentok itu identiknya pertama kandangnya jorok, karena ee-nya itu kan banyak segala macam. Nah, ini PR bagi saya pribadi untuk menciptakan kandang mentok yang kering, bersih, nyaman dilihat, dan nyaman pula untuk para mentoknya teman-teman. Nah, yang kedua, identiknya mentok ini kan pakannya boros. Nah, sebenarnya dengan saya memanfaatkan limbah dari kandang saja, kok selama ini nggak berasa ya. Mentok, hitungan saya nanti kalau ada 100 ekor induan pun kayaknya cuman sama aja ngasih makan domba merino 3 atau 4 ekor. Karena pasti kan juga jumlahnya nggak begitu banyak. Nah, kemarin bikin pakan, ini aja pakan kadang sisa sedikit segala macam. Nah, sisaan pakan yang saya kasih di mentok pun kalau ada sisa itu tidak saya buang teman-teman, tapi saya lempar lagi ke kandang cacing teman-teman. Jadi muter terus. Saya punya limbah dari kandang kambing domba, saya larikan ke mentok. Misalnya ada sisaan makan mentok, tidak saya buang teman-teman, tapi saya lempar ke kandang cacing. Nah, nanti dari cacing harapan saya cacingnya akan tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Cacingnya bisa untuk makan si mentoknya, sama untuk makan ikan teman-teman. Nah, jarak kandang mentok ini dengan kandang yang saya isi kambing domba itu 50 meter lebih teman-teman, 50 meter lebih. Dan ini semenjak mentoknya pada datang, saya rutin nyemprot disinfektan itu kemarin 4 hari sekali. Jadi tetap saya semprot disinfektan gitu. Nah, karena unggas ini kan yang dikhawatirkan ada kutu-kutunya teman-teman. Kalau ada kutu-kutunya kan, kalau ke kambing domba itu bahaya. Nah, ini jaraknya sudah panjang, plus menurut info dari beberapa senior, kalau ada kolam yang airnya selalu rutin diganti, si mentoknya bisa mandi. Nah, itu kutunya tidak banyak teman-teman. Nah,
Inilah kandang mentok saya, walaupun belum sempurna teman-teman, karena ini kandang perdana, pasti masih banyak kekurangan. Akan coba saya perbaiki terus gitu. Barangkali bisa jadi inspirasi teman-teman semua yang menyaksikan video ini dan berkesempatan pelihara mentok. Ayo teman-teman, kita pelihara mentok. Saya belum pelihara bebek teman-teman, karena apa? Karena di kandang saya ini jauh dari sumber pakan yang sifatnya amis-amis, kayak limbah-limbah pangan dari laut. Nah, itu kan jauh. Saya posisi Jogja, sumbernya kan ya ada di Jawa Tengah, dari Semarang sampai Jawa Timur segala macam, mendatangkan kan itu sudah beban biaya sendiri. Nah, saya milih mentok karena hanya operan saja, operan limbah dari kandang kambing domba lari ke sini. Nah, ini biasanya tetap saya tambahi dengan hijauan yang kualitasnya bagus seperti indigo vera gitu. Indigo vera dicoper jadi pakannya lembut. Nanti tinggal campur bekatul, campur jagung giling. Nah, kalau ada nasi sisaan juga dicampurkan, tinggal dikasihkan kok. Selama ini mentoknya makannya dengan lahap, Nah, harapan saya ini bisa menjadi penyokong tambahan untuk pendapatan farm. Nah, kalau teman-teman masih punya lahan, teman-teman peternak kambing domba yang masih punya lahan dan jaraknya agak jauh dengan kandang kambing domba, ayo ternak mentok. Ayo ternak mentok supaya saya banyak temennya. Nah, teman-teman, nanti di channel YouTube 78 Farm saya akan banyak ngeliput mengenai usaha-usaha kami, tidak hanya kambing domba, rumput yang selama ini berkutat di situ. Siapa tahu nanti ada rezeki, kita juga akan mencoba ternak sapi walaupun nggak banyak, karena kita butuh kotoran sapi yang jumlah banyak untuk pupuk rumput dan untuk pakan cacing. Nah, untuk pakan cacing. Nah, oke teman-teman, ini sekilas mengenai kandang perdana saya, kandang mentok saya. Ini nanti namanya juga belum tahu namanya apa. Yowes, mentok 78 Farm gitu ya kan. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua, terutama teman-teman yang ada di pedesaan. Ayo teman-teman, kita bisa maju bersama, kita bisa sejahtera bersama dengan jalur peternakan. Yang penting optimis, yang penting bergerak. Pasar, ayo kita ciptakan pasarnya. Jadi kita tidak mengikuti pasar yang ada, tapi kita ciptakan pasar-pasar baru. Seperti pengalaman saya dulu menciptakan pasar rumput, orang sama sekali nggak mau nanam rumput. Akhirnya saya mulai kenalkan. Akhirnya sekarang banyak peternak pemula yang mempersiapkan pakannya dulu sebelum beternak, dan akhirnya mereka sekarang swasembada pakan hijauan. Tetap kreatif, wajib kreatif. Kalau mau dapat income dari banyak sumber, harus kreatif. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga tayangan-tayangan kami membawa manfaat